Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih ya Bapa. Kami boleh Kau sadarkan kembali bahwa kami harus mencintai sesama kami. Mencintai musuh-musuh kami. Bantu kami ya Bapa. Terlebih musuh-musuh kami yang membenci kami atau tidak suka dengan kami. Atau kami juga tidak suka dengan mereka. Semoga kami merasakan dan mengalami kasih-Mu ya Bapa. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, hati manusia itu jahat. Kita bisa lihat sekarang peperangan Rusia dengan Ukraina, Cina, Korea Utara, dan banyak negara lain. Hukuman mati, hukuman pancung, hukuman balas dendam. Dan itu yang dialami Nabi Nuh ketika Tuhan mau melenyapkan manusia-manusia yang berdosa. Hati manusia jahat. Dan yang diselamatkan hanya Nuh dan keluarganya. Mau dihabiskan oleh Tuhan. Sepertinya Tuhan menyesalan menciptakan manusia. Tetapi akhirnya Tuhan tetap setia akan janjinya. Saudara, hari ini Yesus juga dalam Injil mengajak kita untuk lebih dalam mencintai manusia. Tuhan mengubah hukum balas dendam dengan hukum pengampunan, hukum memaafkan, hukum mengerti, seperti Bapa menciptakan matahari untuk orang jahat, untuk orang baik, semua orang tanpa kondisi, tanpa syarat. Seperti Tuhan mencintai aku juga ada tanpa syarat. Dengan segala kelemahan, keterbatasanku, dengan segala keraguanku. Itulah perjalanan hidup relasi kita dengan manusia. Sebagaimana Bapa mencintai aku, demikian pun aku mencintai kamu. Dan siapakah kita manusia? Kita diajak untuk menjadi berhati Bapa. Maka saya ingat akan tahun Santo Yosef, ya, Cordia Patris, berhati seorang Bapa. Bapa yang menerima, memberikan segala sesuatu kepada siapapun. Jahat, jelek, benar, salah. Dan apa artinya kalau kita berbuat baik hanya kepada orang yang berbuat baik kepada kita, penjahat, pemungut cukai pun. Nah, sekali lagi saudaraku terkasih, saya mengatakan hati manusia itu jahat. Kalau kita disakiti, kita ingin balas dendam. Kita marah, kita kecewa, kita sedih, kita melakukan berbagai cara supaya orang lain itu menderita. Saudara, itulah maksudnya kenapa Tuhan menjadi manusia. Kenapa dalam bacaan pertama diingatkan Musa kepada orang Yahudi supaya taat kepada hukum Tuhan, hukum Taurat, ketetapan Tuhan. Karena itu persis berbeda dengan apa yang menjadi pikiran manusia. Orang-orang non-Yahudi pada waktu itu menyembah Baal. Ya, mengorbankan manusia kepada dewa-dewa. Baal yang berupa sapi yang disembah-sembah. Itulah hati manusia. Manusia ingin mencapai puncak kebahagiaan dengan mengorbankan orang lain. Dan Tuhan mengubah. Maka Yesus dalam khotbah di bukit, ya, ketika semua orang balas dendam, tapi aku mengatakan, ya, kamu tidak boleh membunuh, kamu tidak boleh mengatakan jahil. Ya, dalam pikiran pun, dalam hati pun, dalam diri kita, semakin lama semakin halus ke dalam diri kita. Dan untuk itu maka kita harus menjadi seperti Bapa. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna adanya. Saudara, inilah perjalanan hidup rohani kita, perjalanan hidup spiritual kita, perjalanan hidup moral kita. Jadi bukan hanya apa yang di luar nampak, tetapi apa yang di dalam. Menjadi seperti Bapa, menerima orang lain apa adanya, mencintai orang lain apa adanya. Dan itulah yang Tuhan Bapa lakukan pada kita. Tuhan mencintai aku apa adanya.
tanpa syarat. Apakah aku baik, apakah aku jahat, apakah aku berdosa, apakah aku bejat dan sebagainya. Tuhan mencintai aku. Luar biasa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat saudaraku, kita harus menjadi seperti bahwa doa Bapa kami adalah doa yang paling indah yang boleh dikatakan diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga. Bukan Bapakku. Bapa kami, Bapakku, Bapakmu, Bapak siapa saja. Entah itu Islam, entah itu Katolik, entah itu Kristen, entah Protestan, maka bersifat universal. Ajaran Katolik adalah ajaran yang bersifat universal karena Yesus menyelamatkan seluruh universe, seluruh alam jagat. Yesus bukan hanya untuk orang Katolik, bukan hanya untuk Kristen, untuk orang yang percaya padanya, juga orang yang tidak percaya padanya. Itulah saudara kekuatan dari iman kita kepada Yesus. Universe, maka bersifat universal. Maka mari saudaraku, kita mohon supaya hati kita menjadi hati seperti Bapa, penuh belas kasih, penuh cinta kasih, kasih sayang. Seorang anak yang minta roti nggak mungkin dikasih ular pada anak itu. Itulah Bapa. Dan dia tidak sakit hati ketika manusia menolak dia, nggak sakit hati. Tapi terus dia mencari, dia bekerja. Seperti Santo Yosef, diam tapi bekerja. Bapa juga, Allah Bapa diam tapi bekerja. Hanya orang yang mau mendengarkan dia dapat mendengarkan apa yang menjadi kehendaknya. Semoga saudaraku terkasih, Anda dan saya berusaha berjuang dan mohon rahmat supaya menerima, mencintai orang lain apa adanya, seperti apa adanya, seperti matahari diberikan kepada siapa. Semoga Tuhan menerima kasih karunia yang melimpah kepada kita semua. Karena Allah adalah Bapa, bila seperti Bapa sempurna adanya. Itu berarti kita terus berjuang terus menerus. Ya, tak pernah putus asa, tak pernah tunduk menyerah. Proses kita untuk proses berjuang dan mohon rahmat antara rahmat Tuhan dan perjuangan kita. Terus seperti kita mendaki gunung Tuhan, ya, dan di puncak itu bersatu dengan Tuhan dan harus melepaskan segala sesuatu bertemu dengan Tuhan sebagai Bapa. Aba ya Bapa, kata Santo Paulus dalam doa roh yang berdoa itu untuk kita. Aba, Bapakku, Bapa pada apa kita semua. Semoga kita sempurna seperti Bapa.